Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kami hibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali setelah sepekan ya libur ya dengan tujuan tertentu. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara live interaktif fikih praktis ilmu waris ya, dan problematika keluarga. Keluarga ada problematik, ada problemnya, ada. Nah seperti ini ya salah satunya ya. Di acara ini bisa bertelepon, menanyakan persoalannya bersama Al Ustadz yang mengampu acara ini, yang berkompeten, yaitu Al Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, nanti kan kesapa. Namun sebelumnya kami kabarkan bahwa telepon WhatsApp call masih bisa dihubungi dengan nomor 0821 777 6087 itu ya, semoga itu menggunakannya semoga masih ingat nih 0821 777 7000 6087 7000 ya 7000 6087 di save dulu nomornya, dicari sinyal yang bagus, kemudian telepon, bicara melalui telepon aja, jadi tidak dengan menyalakan televisi atau gadget yang lain untuk mendengar suara kami, supaya tidak ada pantulannya, suaranya tidak memantul, sehingga lebih jelas, tidak terulang-ulang, lebih jelas, dan Ustadz juga lebih mudah untuk menjawabnya ya. Barakallahu fikum. Dan sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Gimana antum sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jakarta dan sekitarnya mulai hujannya deras-deras ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi Bogor luar biasa, Jawa Barat luar biasa. Padahal ini sudah Agustus ya, belum saatnya, harus biasanya ya. Banyak September, Oktober, November, Desember tuh betul hujan. Tapi sekarang enggak juga ya ternyata ya. Allah rubah ya, barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah, semoga hujan jadi rezeki Ustaz ya. Amin. Semuanya biar jadi kebaikan buat kita. Kebaikan buat kita ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Seperti pemirsa ya, kami tunggu teleponnya. Dan Ustadz, untuk di awal pertemuan ini yang pada tanggal 13 Agustus ini, kita mau dong diberikan nasihat, namun nasihatnya masuk dalam pertanyaan boleh Ustadz? Boleh. Ya, ini nasihatnya ditujukan kepada seluruh pemirsa, namun yang bertanya adalah saudara atau saudari ini, Tri Mei, sepertinya ini adalah wanita ya, saudari Tri Mei Abeto. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nizar, izin bertanya Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana membagi waris yang benar? Tanda tanya. Warisan dibagi saat bapak meninggal atau tunggu setelah ibu meninggal juga Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu penanya. Kalau ditanya sebetulnya kapan warisan itu enaknya dibagi gitu ya. Saya mau nanya dulu. Kita kalau dititipin barang itu enaknya dikembalikannya kapan? Kalau dititipin barang jemaah, itu enaknya dikembaliin kapan? Pak Anda lebih senang memegang barang orang lama? Tentu kalau orang yang sehat, pikiran, hatinya, dia mengatakan, nggak enak lah Ustaz. Punyanya orang, nanti kalau ada apa-apa kita resiko tanggung jawab. Terus gimana? Dikembalikan secepatnya saja. Kecuali orang yang punya penyakit, apa itu namanya? Suka mengambil barang orang lain gitu. Iya. Ya nyimpan itu kan sakit ya kan, sakit lah. Jadi begitu pula warisan. Ya, kapan warisan itu lebih enak dibagi? Kalau memang warisan ini milik ayah Anda dan ayah Anda sudah wafat, bagi saja secepatnya. Ya, bagi secepatnya, karena warisan itu sudah bukan lagi milik ayahmu dan juga bukan milik ibumu.
Ya, ibunya mungkin mengklaim punya dia. Ya. Ya, atau dia tidak mengklaim punya dia, tetapi ya menguasai kan gitu kan umumnya ya, menguasai. Ya. Itu punya warisan ahli waris semuanya. Ya. Jadi lebih baik ya dibagi kepada para ahli waris semua karena itu haknya mereka. Kalau Anda tunda-tunda nanti menzalimi orang lain. Sedangkan kezaliman itu perbuatan dosa. Ya, kita nggak mau berbuat dosa. Ya, barakallahu fiik. Seperti itu saja. Jadi diibaratkan seperti memegang barang orang yang bukan miliknya ya, lama-lama Ya. begitu ya. Rasanya. Kecuali kalau ibunya nggak punya tempat tinggal lagi, mati masih hidup gitu ya. Ya. Nah, bukan alasan. Oh gitu. Ibu nggak punya tempat tinggal lagi, warisannya cuma rumah. Oh ya. Ya tentu pertama kembali kepada kesepakatan keluarga. Iya. Kakak beradik. Kalau semua ahli waris sepakat, kita tunda aja deh. Kenapa? Biar ibu bisa nyaman dulu tinggal. Iya. Nggak apa-apa, silahkan. Gitu. Tapi kalau ada yang menuntut karena dia lagi butuh buat ini, buat itu, maka silahkan dijual. Ibu tinggal sama siapa? Ya anak-anaknya punya tanggung jawab penuh. Iya. Untuk itu. Malah lebih terawat ya. Iya. Malam-malam tidur sendiri cuma sama pembantu. Iya. Kasihan kalau ada apa-apa gagal napasnya gitu. Iya. Iya. Barakallahu fiik. Namanya orang tua ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu Ustaz jawabannya. Bagi yang bertanya Ibu Tri Mei Abeto, semoga bisa paham ya. Seperti itu tergantung kesepakatan kakak beradik ya, begitu ya. Barakallahu fikum. Dan ada telepon masuk nih, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, halo. Sudah terputus atau Ibu Wati? Halo. Oke, terputus ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi acara kita ya. Masih banyak pertanyaannya dan pertanyaan berikutnya ini datang dari hamba Allah berbunyi seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya menikah di suatu daerah yang terpencil dengan wali yang bukan dari orang tua atau wali hakim, melainkan dari teman dan saksinya juga teman juga? Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ini pertanyaannya umum dan tentu beresiko. Sehingga saya menjawab seperti yang diambil pendapatnya oleh mayoritas para ulama. Bahwa tidak sah nikah seseorang tanpa wali. Ya kan? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jadi akhirnya mayoritas para ulama fikih berpandangan bahwa nikah itu harus wajib dengan wali. Jika tidak ada wali, maka pernikahannya tidak sah. Ini pandangan mayoritas para ulama. Wali itu siapa? Wali itu tentu ayahnya atau kakeknya. Ya. Kalau tidak ada, turun jadi anak laki-lakinya kalau dia janda. Kalau dia masih gadis, saudara laki-lakinya. Ya. Ya, kalau tidak ada, ya pamannya, saudara ayahnya, bukan saudara ibunya. Kalau tidak ada, maka kalau tidak ada wali hakim, kalau tidak ada semuanya. Tapi kalau temannya jadi wali, wah ini bahaya ini. Ini berbahaya ini. Nah, ini yang para ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah pernikahannya. Barakallahu fiik. Oke, barakallah, seperti itu ya. Ini berbahaya, sepele tapi berbahaya. Tidak sepele juga sih ini. Ngenteng-ngentengin ini ya. Barakallahu fiikum. Dan sepertinya ada telepon masuk. Apakah ada telepon masuk? Tidak, kita lanjutkan. Berikutnya pertanyaan datang dari Trizidane di sebuah kota ini, nggak disebutkan. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Pertanyaan anak langsung. Kalau kita mengangkat anak, bolehkah harta kita hibahkan untuk anak tersebut? Jazakumullah Ustadz. Ya, bolehkah mengangkat anak kemudian kita hibahkan? Perhatikan fokus pertanyaannya bukan mengangkat anak.
Tetapi fokus pertanyaannya adalah menghibahkan hartanya kepada anak angkat. Ya. Hibah kepada anak angkat atau hibah kepada anak sendiri dan sebagainya itu prinsipnya boleh. Ya. Kalau kepada anak angkat berarti dia tidak punya anak. Boleh, nggak apa-apa. Cuman syarat hibahnya harus dipenuhi. Apa itu syarat hibahnya? Syarat hibahnya adalah harus ada serah terima saat itu. Umpama saya mau menghibahkan kepada Mas Pongki. Apa itu? Mobil. Ya. Ya. Maka syaratnya apa? Saya serah terimakan. Berarti apa? BPKB-nya saya kasih ke beliau, saya ganti nama BPKB. Balik nama. Kalau masih atas nama saya, kemudian saya wafat, maka ahli waris saya akan mengatakan mobil punya abah saya ini. Punya abiku ini mobil, gitu kan ya. Jadi apa, saya hibahkan, kemudian saya balik nama. Nih, saya datang ke Samsat, ya Pak Samsat, tolong ini ganti namanya atas nama ini. Oke, ganti nama. Ya. Setelah saya ganti nama, kelar, saya kasih nih Mas Pongki buat Mas Pongki. Ya. Begitu pula dengan rumah, sertifikat dan sebagainya. Ya. Atau kalau sertifikat mungkin harus membayar ini itu yang biayanya besar. Nah. Dia mungkin belum ada uang. Ya, bisa dia melakukan dengan membuat akte hibah di depan notaris. Ya, namanya akte hibah, bukan hibah wasiat, bukan. Tapi akte hibah. Menyatakan bahwa siapa namanya ini alamat, nomor KTP, menghibahkan kepada ini sebidang tanah di daerah ini dan sebagainya. Maka sejak ditandatangani ini, maka ini menjadi milik ini bisa jadi. Jadi harus ada hitam di atas putih ya Ustaz ya. Oh iya, itu serah terima aset yang tidak bergerak. Kalau mau menghibahkan emas, tinggal ngasih aja. Oh iya. Gitu kan. Ngasih emas tinggal ngasih. Berikut apa belinya, ya. Berlian, permata, ya langsung ngasih. Tapi kalau sesuatu yang butuh dokumen, pemindahan dokumen, ya ganti dokumen. Nanti balik. Nah, itu namanya serah terima. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dianggap enteng ini mengenai balik nama agar juga kebaikan di kemudian harinya, tidak ada pertikaian. Berikutnya ini ada telepon. Yang tadi telepon gagal dan sekarang dicoba lagi. Assalamualaikum, Fatwa TV, Ibu Wati. Ya, Assalamualaikum. Coba. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wati. Silakan disampaikan pertanyaannya. Halo. Ya, halo, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Iya. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Wati, suaranya udah didengar. Silakan disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ustadz. Ya. Uang pensiun janda untuk istri, uang pensiun janda apakah termasuk harta warisan Ustadz yang harus dibagi sama orang tua dan anak? Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Yang kedua, ada asuransi jiwa bagi nasabah di Bank Nagari. Suami saya PNS, jadi wajib menabung di gajinya masuk di Bank Nagari. Jadi mesti harus jadi nasabah Bank Nagari. Qadahullah ada asuransi jiwa dari Bank Nagari itu yang kalau meninggal bisa diklaim asuransi tersebut, yang membayar premi asuransi tersebut orang Bank Nagari. Jadi apakah boleh itu kita klaim atau tidak, Pak Ustadz? Ya, itu. Terus apakah halal atau termasuk uang riba itu ya Ustadz ya?
Ya, Masya siap. Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Wati atas Ya. dua Ibu, pertanyaannya. Afwan Ustadz, satu Ya. lagi Ustadz. Oh, ketiga. Oh, Ya, boleh, silakan. Asuransi pendidikan di Taspen bagi anak PNS yang meninggal, apakah boleh diambil atau diklaim tuh Ustadz? Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Ada 3 pertanyaannya, semoga insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz Nizar. Jazakallahu khairan. Sampai ketemu lagi. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, Pertama, uang salatu pensiun. wassalamu ala rasulillah ba'd. Uang pensiun kalau saya memandang ini uang waris, Bu. Karena berkaitan dengan pekerjaan dan jerih payah si pekerja yang Bapaknya, suami. sepengetahuan saya uang pensiun ini terdiri dari 3 komponen. Pertama komponen gaji yang dipotong, gaji dia dipotong, kemudian dari pemerintah atau perusahaan yang dia bekerja di sana, ya kan, memberikan juga setiap bulannya. Kemudian yang ketiga ini diinvestasikan, ya ini diinvestasikan agar menghasilkan, kan gitu kan, diinvestasikan. Ya. Nah, dengan skema ini kita melihat wallahu taala a'lamu bissawab, ini saya memandang ini adalah warisan. Ya, walaupun memang jumlahnya nggak banyak, saya tahu jumlahnya nggak banyak, tapi secara hukum, saya bicara hukum ya, secara hukum ini adalah warisan. Jadi ya Anda sampaikan kepada anak-anak Anda, ini uang pensiun, ini uang warisan. Ya, jadi secara hukum ya dibagi kepada kalian. Tapi kalau biasa mayoritas Ibu, hampir semua akan mengatakan udahlah buat mama saja, buat mama. Saat itu berarti sah, tidak ada masalah, semua itu milik Anda. Iya. Kenapa? Karena anak-anak Anda menggugurkan haknya dan diberikan kepada Anda. Oke, pertanyaan yang kedua, Tentang asuransi jiwa. Asuransi memang seperti yang waktu Ibu wajib katakan ikut. tadi, masalah wajib ikut ini masalah yang berbeda, Ya. ya kan? Dan yang mengasuransikan itu kan bukan si penabung, tapi perusahaannya, yaitu banknya sendiri, Ya. ya kan? Kan banknya yang mengasuransikan. Kemudian setelah itu bisa diklaim, yang bayar klaimnya juga pihak bank. Jadi tinggal bayar klaim, tinggal mengklaim saja nanti cair. Tentu ini perspektif syariat Islam ini adalah riba, Bu. Riba, ya maisir, ada judinya, macam-macam Ibu. Jadi kalau Ibu mau mengklaim, boleh nggak saya mengklaim? Ibu klaim, kemudian itu ambil duitnya, tapi terus duitnya buat siapa? Tidak boleh dikonsumsi buat ahli waris. Ya, buat ibu, anak-anak semua nggak boleh. Terus buat siapa? Ibu bagi-bagi ke tetangga saja. Fakir miskin. Nah, ke fakir miskin, Ya. ke tetangga ibu, ya, atau saudara-saudara ibu yang mampu, bagiin ke mereka. Oh gitu. Nah, sebab kalau nggak ibu ambil, nanti diambil sama pegawainya. Oh. Nanti Iya. mereka yang memproses sendiri gitu ya. Iya. Wallahu alam ya, katanya begitu, diambil mereka gitu kan. Iya. Ya, jadi ibu proses ambil, setelah cair jangan dimanfaatkan oleh ibu, jangan. Iya. Dan tidak boleh dimanfaatkan oleh ahli waris semua. Terus Anak-anak. gimana? Anak-anak nggak boleh. Iya. Terus gimana? Kasih aja fakir miskin, tetangga, atau ada keluarga yang nggak Full mau saat ibu itu bagi full. full bagi-bagi ke mereka. Oh, semua. Termasuk juga asuransi pendidikan, Ya, tidak betul. boleh. Terus bagaimana nanti masa depan anak saya? Allah yang menentukan. Iya, yang menanggung. Ya, ingat, selama nyawa kita ini Iya. ada, di situ rezeki kita akan berjalan dengan nyawa. Iya. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Iya. Rasulullah SAW mengatakan di hadis Jabir bin Abdullah, setiap jiwa tidak akan wafat sampai rezekinya Tuntas diberikan. tuntas, komplit. Dinikmati. Jadi kita
Tidak perlu galau dengan rezeki kita. Iya. Sudah ada di tangan Allah. Yang penting kita usaha, istilahnya orang pagi-pagi berkeringat, kemudian kita berdoa, berapapun yang Allah berikan, itu yang terbaik buat Iya. saya. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau ya kayak gitu dalil mawamin daba, apa tuh yang itu masuk nggak itu? Wa ma min dalilnya? dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masuk Tidak ya? ada satu makhluk hidup pun pasti mereka akan menikmati rezekinya. Iya. Masuk dalilnya. Ditanggung Allah semua. Allah yang nanggung. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya. Insya Allah nanti ada rezekinya, pasti mengalir, pasti ada. Sedikit banyak itu ukuran Allah yang menentukan, pasti dapat ya. Jadi bulat-bulat asuransi pendidikan, asuransi klaim jiwa langsung dibagikan ke orang yang membutuhkan, ibu dan anak-anak. Baiknya tidak menikmati ya, begitu ya, langsung ke rumah Quran gitu ya Pak Ustadz ya. Boleh Ustadz, rumah Quran? Rumah Quran boleh. Boleh. Pak Kim Piatu apalagi atau semacam itu ya, ke masjid gitu ya, operasional masjid kan banyak tuh. Barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya, semoga Ibu Wati bisa paham ya tadi ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari hamba Allah di Jawa Barat, tadi di Padang, sekarang Jawa Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu di Jawa Barat, silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Pertanyaan pertama saya, ini Ustaz, waktu bapak saya masih sehat, beliau kan ngasih hibah sawah, tapi emang nggak rata sih, bagian itu nggak sama karena cuma 2 petak gitu. Terus saya balik nama, yang 2 lainnya enggak, karena mungkin nggak ada uang atau apa gitu ya. Tapi karena bapak saya kan punya sawah 1 lagi, cuma dijual karena tuntutan anak laki-laki gitu. Nah, jadi sawah yang dihibahkan tadi tuh hasil panennya masih buat bapak semua gitu. Itu gimana hukumnya? Sebentar Terus Ibu. yang kedua, Sebentar, saya mau nanya dulu. Ya. Ibu, anak ayah Ibu ada berapa? Anaknya ada berapa? yang masih hidup 3, Enggak, ayah Anda, anaknya berapa? yang masih hidup 3. Emang meninggalnya kapan? Bapak. Sekitar tahun 2015. Ayah sudah meninggal memang. 2015-an. Ya, itu sebelum meninggal waktu masih sehat, pokoknya meninggalnya 2015-an Ustaz. 2015 meninggal. Oke. Semasa sehat, masih sehat, berarti di bawah ini ya. Oke, semasa sehat Di bawah anaknya ada berapa? 2015. Ya. Anaknya berapa Bu Ya. semasa sehat? Anaknya yang waktu itu yang hidup 3, Oh, udah 3. meninggal 1. Oke. Waktu itu 3 ini laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 2. 1 laki 2 perempuan. Oke. Terus hibah Ya. tadi itu berupa sawah. Apakah diberikan Sawah. kepada semua anak-anak ini? Iya, tapi enggak ini. Enggak rata. sama maksudnya. Oke. Yang perempuan dapat berapa Bu? Ya, saya lebih banyak sih. Dapat berapa kira-kira? Kira-kira aja. Waktu itu ada, jadi kasusnya tuh panjang Ustaz. Kalau Saya dijelaskan cuma dari pengen awal tahu tuh, aja ukurannya aja yang diserahkan ke Ibu. ukurannya kan sawahnya waktu sebelum diukur itu 350, tapi setelah sekarang diukur ulang itu ada 400. Oke, 400 yang Ibu 400 bata. 400 bata. Hitungannya Oke. kan di sini bata. Iya, paham. Terus yang satunya lagi saudara perempuan Ibu? Yang saudara perempuan, jadi saya waktu itu dapat sawah di tempat lain, ada 2 saya tuh sawahnya. Oh, Nah, 2 sawah saya itu ditukar sama sawah yang udah saya balik nama ini. Ibu dapat Jadi 2 kakak sawah, laki-laki. masing-masing berapa bata? Kalau dihitung banyak kan hibah ke saya sih Ustaz, karena waktu itu posisi saya karena saya sakit gitu. Oke. Terus Jadi, yang anak perempuannya berapa? Anak adik saudara Ibu? Kakak saya laki-laki 1, perempuan 1, saya anak Iya. terakhir. Ya, terus kakak Anda yang perempuan dapat berapa? Dapat sawah juga. Saya kan punya 2 sawah Iya, sebenarnya. berapa? Jadi yang Ada 1 berapa? sawah sekarang diukur itu 150 bata 150 bata kakak Anda Yang perempuan. yang perempuan. yang perempuan. Oke.
Terus Ya, yang laki dapat yang berapa bata? yang laki-laki itu saya lihat di akte jual belinya 100 bata, ternyata diukur ulang lagi ada 86,5 bata. 86,5 bata. Ya, Hmm. Nah, semua itu ini yang 2 petak itu punya saya Ustadz, yang 150 sama 86 bata itu sebelumnya punya saya gitu. oh gitu. Jadi Ya, sekarang punya ibu sisa berapa? ya itu yang 400 bata itu kan Oh, jadi dituker aja gitu. oh, jadi sekarang punya ibu 400 bata ini, kemudian punya Iya, kakak ibu perempuan 150, yang laki mm-mm, 85,5. Ini semua sudah atas nama iya. mereka. Enggak cuma saya aja. Oh, yang lainnya Yang lainnya karena nggak ada uangnya mungkin Ustadz, jadi belum dibalik nama gitu. atas nama siapa? Masih atas nama itu, atas nama Bapak. Oh, masih atas nama bapak. Nah, ini Iya. diserahkan nggak sama mereka, sama bapak semasa hidup? Ada serah terima ini tanah Ya, yang 85,5. ya karena itu tadi kasusnya tuh karena Bapak punya sawah 1 kotak lagi udah dijual. Heeh, Akhirnya sawah yang 400 bata ini heeh. hasil sawahnya masih dikasih ke Bapak gitu. Oh, dikasih ke Anda gitu. Ya semua ngasih, maksudnya semua anaknya tuh semua ngasih untuk Bapak aja gitu. Oh, buat Untuk bapak Bapak dulu aja sementara gitu. masih hidup tuh. Heeh. Karena nggak ada penghasilan lain. Oh, jadi setelah bapak wafat, baru tanah ini dibagi ke anak-anaknya gitu. Iya, tapi yang tanah diberikan ke saya itu udah saya balik nama sebelumnya. Oke. Yang dikasih ke anak laki sama anak perempuan satu, kakak-kakak Anda, itu diterimanya kapan, Bu? Ya, sebenarnya saat itu cuma karena kasusnya Bapak nggak ada penghasilan lagi, Hmm, jadi hasil sawah yang dihibahkan itu hmm. diberikan ke Bapak gitu, masih buat Bapak. Oke. Ya, Bu, Itu paham. gimana hukumnya? Ustaz, sah Iya, enggak gitu maksud iya, saya iya, tuh. Iya, iya. iya, iya. Ya. Terima Yang kasih. kedua, Ustaz gini, yang Ya, Oh, kedua, ada lagi. ada lagi, Bu. jadi waktu Bapak saya masih sehat kan ada anak pertama laki-laki yang meninggal. Mm-mm. Ya. Itu meninggalnya kan kecelakaan ketabrak mobil gitu. Nah itu dapat asuransi jiwa sebesar tahun berapa ya? Pokoknya sekitar tahun 2013-an lah segitu. Mm-mm. Dapat 25 juta dipotong buat biaya-biaya. Misalnya taruhlah 22 juta gitu. Nah itu masuk warisan atau gimana gitu. Karena kan posisi bapak saya masih hidup. Mm. Nah sekarang nih lagi sengketa warisannya belum selesai gitu. Duitnya masih Sampai ada saudari emang, Bu? perempuan saya itu meninggal. Duitnya masih ada. Yang Ya 25 juta. duitnya nggak ada, udah di nggak ada uangnya udah dipakai. Saya juga baru tahunya sekarang gitu kalau dapat Oh, enggak, asuransi duitnya jasara masih harja tuh ada, baru kakak tahunya ada. sekarang. Duitnya udah nggak ada kan udah lama Ustaz. Oh, ya udah, ngapain ditanya, Bu? Maksudnya ini kan jadi ahli waris bapak saya itu cuma tinggal 2 yang masih hidup. Anak perempuannya kan udah meninggal juga tahun 2018. Oh, anak Sementara perempuan yang warisannya satu ini wafat. bapak saya kan 2015. Nah, anak perempuannya meninggal 2018. Cuma waktu itu belum dibagi warisannya. Yang sisanya tuh masih ada sisa gitu. Oke. Tanah sama rumah. Nah, sekarang tuh mau diselesaikan. Cuma kakak laki-laki saya itu dia pengennya dihitung ulang lagi gitu dari awal. Dari Ya, pembagian ibu meninggal. ya. Ibu meninggal kapan? Ibu meninggal tahun sekitar 2004 apa 2005 ya. Oh, Saya sebelumnya. lupa pastinya. Sebelum Ya. Bapak meninggal ya, Ibu duluan. Iya, sebelum Ya, Bapak ya. meninggal, sebelum Terima anak kasih, laki-laki Bu. pertama meninggal itu duluan ibu meninggal. Ya, Ya. ya, makasih, Bu. Silakan disimak di televisi. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu di Jawa Barat tadi ya, Ya. teleponnya. Jadi berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, ya, berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, ini coret-coretan saya aja, nggak perlu disampaikan lah. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi, kesimpulan saya bahwa
ibu ini hibah itu dari ayah Anda itu hanya kepada Anda saja. Iya. Kesimpulan saya ya, hibahnya itu sebetulnya kepada Anda saja. Adapun saudara Anda, 2 orang kakak Anda itu sebetulnya tidak mendapatkan hibah. Ya kan? Tidak mendapatkan hibah karena yang Anda ceritakan tadi itu tanah 150 bata, 85,5 bata itu sebetulnya masih dikelola oleh ayah Anda karena itu penghasilan dia satu-satunya dari situ. Iya. Jadi bagaimana hukum statusnya sekarang? Statusnya walaupun Anda sudah ganti nama, sertifikat itu tanahnya, sawahnya sudah Anda ganti. Sebetulnya tanah yang Anda pegang itu yaitu 400 bata itu semuanya adalah tanah warisan. Walaupun sudah Anda balik nama. Ya Ibu ya, itu tanah warisan. Terus gimana? Jadi total warisannya adalah 400 ditambah 150 bata ditambah 85,5 bata. Totalnya semua itu adalah jadi tanah warisan. Kemudian dihitung ulang seperti kakak laki-laki Anda yang ngomong. Semua dihitung ulang. Ya, dibagi ke siapa? Dibagi ke 3 orang ibu saja. Yaitu saudara laki-laki Anda yang satu ini, kemudian 1 saudara perempuan Anda yang sudah wafat itu, karena beliau wafatnya 2018. Dan Anda sendiri. Jadi total tadi itu, berarti totalnya berapa itu? 550 ditambah 85. Di sini sih 86,5 tadi bilang. Oh 86, anggap 80 berarti 636 ya kan, 636 bata ya kan gitu kan, totalnya 636 bata itu warisan. Anda bagi jadi 4. Ya, Dibagi 4. Nanti anak laki, saudara laki Anda dapat 2 bagian. Yang Anda sama saudara Anda yang wafat itu dapat 1 bagian. Jadi kalau dibagi jadinya berapa Mas? Kalau dibagi 4 tadi 159. 159 bata. Ya. Berarti Anda dapat 159 bata. Saudara Anda yang wafat dapat 159 bata. Sedangkan kakak laki-laki Anda dapat 300 berapa itu? 318 bata. Iya, 318. Ya, dua kalinya. Betul. 318 bata. Ya, kenapa kok dikembalikan jadi waris? Karena hibahnya kepada 1 orang. Nah, kepada Anda doang nih. Sedangkan itu hibah model begini dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Adillah kalian kepada anak-anak kalian. Ya kan, tidak boleh. Rasulullah SAW melarang ketika seorang sahabat menghibahkan kebun untuk anak satunya, yang lain tidak. Persis seperti ini kasusnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan balikin semuanya, kamu harus adil. Ya, jadi hitung sekarang dengan hitungan warisan. Walaupun yang 400 bata sudah balik nama Anda. Mungkin Anda bisa juga, balik nama saya dulu, saya mengeluarkan uang. Ya, kalau memang saudara Anda minta mau mengembalikan ganti, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya memang karena faktor ketidaktahuan. Enggak ada apa-apa. Ya biarkan saja. Anggap dengan saudara. Adapun uang kecelakaan itu dulu sudahlah, enggak usah dibahas lagi. Iya. Lagian uangnya sudah tidak lama ada. juga ya. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ibu teleponnya. Itu saat yang saudara perempuannya kan udah meninggal. Terus jatahnya kemana? Ya ke ahli warisnya lah. Oh iya. Iya, Kalau ke ada keluarganya suaminya, ke anak-anaknya. Oh begitu, iya Ibu. begitu ya Ustaz ya. Ya. Seperti itu ya Ibu yang bertanya tadi di Jawa Barat. Dan sekarang sudah masuk lagi pertanyaan dari Umu Yodi di Pekanbaru ya. Taib. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ya, silakan, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya Bu. Iya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi, Masya Allah. Iya.
Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Ya. Iya, Bu. Begini, Ustadz. Saya istri dengan 3 orang anak laki-laki yang sudah besar-besar. Saya mengajukan khulu pada suami karena kami sudah sering berselisih paham, komunikasi tidak baik lagi. Sifat suami suka berhutang untuk menutupi kebutuhan keluarga tanpa berbicara dulu dengan istri. Saya meminta ditalak, tapi suami tidak mau. Maunya Ana yang mengajukan ke pengadilan dengan mengembalikan mahar. Akhirnya karena terlalu banyak hutang yang timbul kemudian, Ustadz, alhamdulillah Ana menerima warisan, Ana tutup semua hutang. Kadarullah timbul lagi hutang, Ustadz. Akhirnya Ana keluar dari rumah. Ana izin pada suami, Ana keluar dari rumah. Kemudian Ana ingin mengajukan khulu. Apa harus Ana mengembalikan mahar, Ustadz? Karena mahar yang diberikan kepada Ana seperti seperangkat alat sholat itu sudah rusak. Kalung yang diberikan sudah terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu, Ustadz, pertanyaannya, Ustadz. Cukup panjang. Barakallah fiki, makasih banyak Ummu Yodi. Terima kasih banyak. Masya Allah yang memfasilitasi, menjembatani jamaah Iya. untuk menyelesaikan masalahnya. Semoga dapat pahala yang berlimpah. Amin. Ya, khulu. Wa ma adraka ma khulu. Khulu itu bahasa kita sederhananya gugatan cerai. Ya, bahasa bakunya. Simpelnya khulu itu Anda mengajukan aja ke pengadilan. Nanti biar pengadilan yang menentukan. Ya, apakah Anda harus mengembalikan mahar atau apa? Nanti pengadilan yang nentuin, Ibu. Ya. Jadi nggak usah difikirkan, oh khulu kan harus ngembaliin mahar. Maharnya perangkat alat sholat terus rusak semua dan sebagainya dan sebagainya. Terus bagaimana sekarang? Sekarang ajukan ke pengadilan agama, datang nggak pengadilan agama, ajuin pendaftaran gugatan cerai. Nanti kalau setelah waktunya dipanggil oleh hakim, dilakukan proses persidangan. Udah sampaikan di sana. Nanti ketoknya hakimnya seperti apa, diikuti saja. Ya. Ya, barakallahu fiik. Dan ada kekuatan hukumnya, Ustadz ya. Oh iya, Ya, di seperti situ. itu. Jadi khulu itu lewat mana? Lewat Pengadilan pengadilan. agama. Ngapain coret-coretan ditampilin? Terus pengadilan yang lain ya, Ustadz ya. iya. Seperti itu ya, Ibu Yodi. Insya Allah jawabannya insya Allah simpel seperti itu karena pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya ya untuk permasalahan yang seperti berikut ini. Semoga saya sampaikan ke temannya sesama di Rosat Islamiyah. Kemudian Bapak Saleh Haji sudah terhubung bersama kita di Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan Pak Haji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ya. Pak Saleh. Jika ini Ustaz ada orang tua, ya, bapak, ya, atau ibu begitu meninggalkan warisan. Nah, tapi yang ditinggalkan warisan itu dalam bentuk hutang maupun puasa, ya, puasa. Nah, bagaimana cara menanggulanginya kewajiban ahli waris untuk memenuhi ya warisan hutang tersebut, Ustadz? Cara Hutang pembagiannya apa ini, seperti Pak? apa? Hutang Yang menjadi uang. tanggung jawab Hutangnya untuk apa, Pak? Hutang mengatasi uang, Pak. Pak Saleh Haji, hutang apa? Emas, rumah, uang? hutang uang. Hutang Jadi si uang. mayit itu punya sejumlah hutang uang, hutang uang di bank begitu, hutang uang di bank. Kemudian juga akan puasa Ramadan yang belum dilaksanakan. Ya. Nah, gimana ahli waris untuk mengatasi hal itu, Ustadz? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Anak ahli warisnya itu. Ya, makasih Dan Pak bagaimana Saleh. cara pembagiannya? Ya. Pembagian tanggung jawab tersebut. Syukron.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Ya Masya Allah Pak Saleh ini rajin telepon. Iya. Masya Allah. Allah barik fiik. Semoga. Pak Saleh semoga menjadi perantara wasilah kebaikan buat Amin, semuanya. amin. Jadi utang uang, siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab adalah ahli warisnya. Ya, yang tanggung jawab adalah ahli warisnya. Terus bagaimana pembagiannya? Ya pembagiannya sesuai dengan pembagian perhitungan warisnya. Laki 2 bagian, ya udah laki yang punya tanggung jawab untuk membayar itu, Pak. Ya. Perempuan separuh, ya separuhnya laki. Perempuan, lakinya yang utuh. Begitu 2 sama, kali Pak. Ya, karena Al-Quran mengatakan sebelum pembagian waris itu mimba di wasiyatin yusibih audain. Jadi warisan itu dibagi setelah utang ditunaikan, wasiat ditunaikan. Gitu, Pak. Dibayarin ahli warisnya lah. Ya. Kalau enggak nanti siapa yang tanggung jawab? Semua giliran utang pada mundur semua. Giliran urusan dapat duit maju semuanya. Ya enggak benar ini, Pak. Ya anaknya ahli warisnya semua. Laki-laki 2 ya jawab. Ustaz, bebannya. Ya. Iyalah tanggung jawab maju semuanya. Saya tanggung jawab utang ayah saya. Gitu loh. Tanggung jawab. Kalau perlu ada anaknya yang paling mampu, biar saya yang tanggung jawab semua. Ada saudara-saudara saya kurang mampu, saya yang tanggung jawab semua. Wah ini gentleman ini hebat. Pahalanya ini. banyak insya Allah. Iya, bukan giliran utang. Wah saya nggak ikut campur ya, saya nggak tahu ya itu utang ayah saya. Oh Pak, minta diikat ini Pak orangnya. Nggak bisa Pak. Ya kan anaknya yang tanggung jawab semua. Ya. Adapun masalah utang puasa, ini ada rinciannya. Nanti biar dijawab sama Dr. Musyafa Ya, Ad-Dani insya Allah nanti malam. Ya Pak ya, ada rincian-rinciannya itu. Nanti biar beliau aja, Beda biar cerita itu. Syekh Musyafa yang, Syekh Musyafa yang Ad-Dari ini menjelaskan. ya. Ad-Dari. Barakallahu fiik, Pak. Baik, barakallah. Seperti itu ya Bapak Saleh Haji. Alhamdulillah seperti itu. Nanti untuk utang itu sudah terjawab ya. Untuk utang uang ya tadi ya. Dan kita lanjut lagi. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz. Alhamdulillah. Dan sekarang ada telepon masuk. Coba kita sapa. Dari siapa di mana? Assalamualaikum Fatwa TV Ibu Mimi di Jawa Tengah ya. Silakan. Iya, Ustadz mau bertanya, ini tentang warisan. Saya ayah saya meninggal pada tahun 2009. Kemudian ibu meninggal pada tahun 2022. Namun warisan itu tidak dibagi sejak ayah meninggal. Kemudian setelah ibu meninggal, warisannya mau dibagi. Kami 3 bersaudara, 2 perempuan, 1 laki-laki. Tempat warisannya itu terdiri dari sebidang tanah dan yang 1 lagi sebidang tanah beserta bangunan. Kemudian setelah kan tempatnya itu beda nilainya ya Tat ya, dari itu harga tanahnya itu. Kemudian kedua saudara saya itu tidak mau memakai patokan dari harga pasar. Mereka memakai harga sendiri. Saya maksudnya dibagi di sebidang tanah itu dengan ditinggikan harganya menurut mereka. Sehingga kalau dari perhitungan pasar itu saya hanya mendapat jatah saya misalnya kan jadi 1 bagian, kakak saya 1 bagian, adik saya yang laki-laki 2 bagian. Nah, dari harga pasar itu setelah dihitung dengan harga pasar itu jatah saya hanya diberi setengahnya Ustadz. Kemudian yang saya tanyakan itu kan setelah saya dikasih gitu kan saya juga protes ya. Nah,
setelah protes itu mereka memutuskan silaturahmi, Ustadz. Kemudian yang saya tanyakan itu, kalau menyambung silaturahmi itu kan berat ya Ustadz ya. Padahal itu kan diperintah. Dan itu saya kok berat sekali gitu. Ya. Saya mohon nasihat dari Ustadz. Ya Bu. Baik Ibu, makasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ba'd. Begitulah jamaah, uang ini fitnah luar biasa. Harta ini luar biasa fitnahnya. Ya, dahsyat fitnahnya. Inilah realita yang terjadi. Lantas bagaimana solusinya? Kewajiban kita seperti ibu sudah melakukan kewajibannya. Ibu sudah menegur, ibu sudah menasehati. Ya, itu ibu sudah melakukan kewajiban ibu. Ya, selebihnya urusan dia sama Allah. Ya kan? Urusan dia sama Allah. Ibu sudah melakukan kewajiban. Ya sudah, ibu terima aja apa yang diberikan sama dia dan ibu sudah melakukan kewajiban ibu. Selebihnya ibu doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara ibu itu. Kemudian dia memutus silaturahim. Ibu jangan begitu, jangan dibalas. Dia memutus, ibu tetap aja silaturahmi terus. Ibu aja main aja ke rumahnya. Ibu main ke rumahnya, samperin ke rumahnya, ngobrol, teleponan. Telepon gak diangkat, ya enggak apa-apa, WhatsApp aja nanya gimana kabarnya Kak, ini Bang, atau apalah manggil ini, WhatsAppan, atau sesekali main ke rumah sambil bawa beberapa hadiah, oleh-oleh gitu. Dicuekin, gak diajak ngomong, enggak apa-apa. Yang penting ibu telah melakukan silaturahim dan ibu sudah melakukan kewajiban ibu sebagai saudara yang tetap melakukan silaturahim dan juga anak-anak ibu terus silaturahim dengan anak-anaknya mereka. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Terima kasih Ibu atas teleponnya. Barakallahu fiikum. Apakah itu terhitung amal baik Ustaz untuk iya, Ibu sudah melakukan amal baiknya dengan silaturahmi itu. Barakallahu fiikum, seperti itu ya Ibu ya. Jangan menyerah, terus aja berupaya, nggak apa-apa. Walaupun perlakuannya tidak setimpal, tapi Ibu tetap melakukan amal baik. Ya gitu. Yang penting Ibu dicatat amal, itu yang penting ya Ibu. Ibu dapat amal ya. Terserah Allah nanti bagaimana perhitungannya. Barakallahu fikum pemirsa Fatwa TV, sudah cukup banyak yang insya Allah kita maksimalkan pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, dan semoga Allah pertemukan kembali di pekan depan insya Allah dengan jam yang sama, hari yang sama, Ustadz yang sama insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.